Hello everyone, let me introduce to myself. Nama saya Hikmah, NIM 203244040 sebagai mahasiswa UIN Gus Dur Pekalongan Prodi PGMI. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi hukum bacaan Ro dalam Al-Quran. Nah, sekarang masuk pada materinya ya. Huruf apakah ini? Ya, betul, itu huruf Ro. Pada huruf Ro harus diberi harokat, yaitu fathah, dhammah, dan kasroh. Nah, ketika huruf Ro diberi dengan harokat fathah, maka dibaca Ro. Kemudian, jika huruf Ro diberi harokat kasroh, maka dibaca Ri. Dan yang terakhir, jika huruf Ro diberi harokat dhammah, akan dibaca Ru. Yang pertama, saat huruf Ro berharokat fathah, fathah tanwin, dhammah, atau dhammah tanwin. Contohnya yaitu rohmatan. Terus ada juga contoh lain seperti nasru. Terus kita juga ada contoh lain yang terakhir yaitu syakirun. Itu harus dibaca dengan ro tafkhim atau Ro yang dibaca dengan tebal. Nah, ada berapa sih hukum membaca Ro dalam Al-Quran? Ada dua. Yang pertama yaitu Ro tafkhim dan yang kedua yaitu Ro tarqiq. Nah, saat apa saja sih huruf Ro harus dibaca tafkhim? Nah, ada 3 tempat yang kalian harus membaca huruf Ro itu dengan Ro tafkhim. Yang pertama, saat huruf Ro berharokat fathah, fathah tanwin, dhammah, atau dhammah tanwin. Contohnya yaitu rohmatan. Terus ada juga contoh lain seperti nasru. Terus kita juga ada contoh lain yang terakhir yaitu syakirun. Itu harus dibaca dengan Ro tafkhim atau Ro yang dibaca dengan tebal. Nah, yang kedua yaitu saat Ro berharokat sukun yang huruf sebelumnya didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Contohnya yaitu wasyur. Sebelum Ro sukun itu ada huruf shin yang berharokat dhammah. Itu harus dibaca dengan tafkhim. Yang contoh kedua, yarhamu. Yarhamu, Ro sukunnya didahului oleh huruf ya yang berharokat dengan fathah. Berarti Ro-nya harus dibaca dengan tebal atau dibaca dengan tafkhim. Nah, yang ketiga, Ro yang berharokat sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh, namun kasrohnya itu tidak asli atau yang biasa disebut dengan kasroh aridi. Nah, contohnya sendiri yaitu wala tufarriqu. Huruf Ro-nya harus dibaca dengan tebal atau dengan bacaan Ro tafkhim. Selanjutnya, hukum bacaan Ro yang kedua yaitu Ro tarqiq. Ro tarqiq artinya Ro yang dibaca dengan tipis. Nah, saat apa saja huruf Ro harus dibaca dengan tarqiq? Yang pertama, saat huruf Ro berharokat kasroh atau kasrotain yaitu kasroh tanwin. Contohnya adalah rizqon. Huruf Ro harus dibaca dengan tipis. Kemudian contoh lagi sihrin. Rin harus dibaca dengan tipis karena berharokat kasroh tanwin. Yang kedua yaitu ketika Ro berharokat sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh asli dan huruf setelahnya tidak muncul huruf isti'la. Sedangkan huruf isti'la sendiri ada 7, yaitu kha, shad, dad, to, qaf, dan dho. Contohnya dalam lafadz tunzirhum
ya. Ro sukun didahului dengan huruf yang berharokat kasroh, namun huruf setelahnya ro sukun tersebut bukan huruf istilah, jadi dibaca dengan tipis, yaitu tudhirhum, gitu ya. Yang terakhir adalah saat huruf ro dibaca sukun karena wakof dan sebelumnya didahului huruf ya. Contohnya adalah khairun, ketika wakof dibaca khair. Ro-nya dibaca tipis karena apa? Didahului oleh huruf ya sukun. Nah, itulah ketiga tempat di mana ro itu harus dibaca tarkik atau dibaca dengan tipis. Nah, ini dia cara pengucapan atau makhorijul hurufnya, huruf ro tafkhim dan ro tarkik. Dilihat saja di bagian sini, perbedaannya adalah pengucapan di rongga mulutnya. Nah, ini dia. Nah, yang ro tafkhim itu kan dibaca dengan tebal ya. Saat pengucapannya memenuhi rongga mulut. Contohnya adalah ro. Itu memenuhi rongga mulut karena harus dibaca dengan tebal. Yang kedua adalah tarkik. Kalau tarkik dibaca seperti saat kita tersenyum atau dibaca dengan tipis, yaitu ri ya, ri atau rin. Kalau yang tafhim yang contoh sebelumnya kan run, berarti run, harus memenuhi rongga mulut run. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan mencari hukum bacaan ro tafhim dan ro tarkik dalam surat Al-Fatihah. Dibaca bersama-sama ya. Kemudian nanti kita cari satu per satu.